Halo, kembali lagi dengan saya Bagus Marketing Property di Semarang. Kali ini saya berada di kantor Pandanaran Deals, yaitu dari PT Bukit Semarang Jaya Metro. Nah, sekarang ini saya menggunakan sponsor dari Bapak. Semoga Pak ya sudah ngirimin saya kaos lagi seperti ini. Ya. Dan di sebelah saya ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya Mbak Elisa. Oke. Jadi Mbak Elisa ini dari Bank Simbiniaga ya. Simbiniaga itu sudah juga bekerja sama dengan PT Bukit Semarang Jaya Metro ya. Betul. Produk-produknya gitu. Oke Mbak Elisa, nanti kita akan coba-coba tanya-tanya nih mengenai produknya dari Simbiniaga melalui Mbak Elisa ini juga, dan lebih ke ini kan saya menanyakan bagaimana sih untuk calon customer yang di PT Bukit Semarang Jaya Metro ini untuk pembiayanya melalui KPR. Oke. Nah, nanti untuk pembahasannya saksikan terus videonya dan jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga share video ini jika bermanfaat. Oke, kita break lagi ya. Tadi kita break sebentar. Oke, Mbak Lisa, ini saya akan menanyakan nih beberapa hal terkait dari calon customer yang mau beli rumah tapi pembiayanya melalui KPR nih, Mbak Lisa. Nah, sebenarnya untuk yang di Simbiniaga ini kan sudah bekerja sama kan dengan Jaya Metro ini ya. Jadi banyak gak sih Mbak keuntungan yang didapat kalau misalkan pembiayaan KPR melalui Simbiniaga? Banyak sih. Jadi memang kalau untuk KPR ya, kalau di khusus buat di developer Jaya Metro kita bisa kasih saat ini lagi ada program banget nih untuk DP cukup 5% aja. Cukup 5% aja. Jadi itu nanti tapi untuk DP 5% itu tetap nanti kita compare ya. Jadi untuk pendapatan, terus kemudian untuk dia punya istilahnya pengeluaran apa aja gitu kan. Nah, selama gaji itu udah bisa mencukupi, itu nanti bisa pakai DP 5% gitu. Oh, yang penting untuk DP 5% ini lebih harus mengcover gitu ya Mbak ya? Lebih mengcover, jadi dia secara finansialnya bisa untuk bayar setiap bulannya gitu kan. Nah, takutnya nanti kalau ketika kita bisa nih kasih DP ringan gitu kan, cuma nanti ternyata dari segi konsumennya dia kesusahan berbayar setiap bulan kan, kasihan juga kan gitu. Nah, selain itu sih kalau apalagi untuk yang developer udah kerja sama gini ya kayak Jaya Metro kan dia udah gede banget nih istilahnya kan. Nah, itu nanti ada privilege khusus gitu. Jadi memang lebih dipermudahkan untuk pembeliannya dan juga lebih dipermudahkan untuk proses KPR-nya gitu. Oke. Jadi ada juga gak sih Mbak kemudahan atau program-program yang memang diperuntukkan untuk calon nasabah customer yang mau KPR ini sih? Oke. Untuk programnya kalau sekarang ini ya kita promonya itu lagi di rate-nya special rate banget, itu 5,5% untuk fix 3 tahun atau yang 6,5% fixnya 5 tahun gitu. Jadi fix itu apa sih artinya? Jadi fix itu adalah misal fix 3 ya, berarti tahun pertama sampai tahun ketiga itu dia ngikutin bunga yang promo itu 5,5. Nah, setelah itu setelah fix dia tuh floating atau dia biasanya naik gitu kan, ngikutin ketentuan gitu. Nah, begitu juga sama fix 5 nih, berarti 5 tahun di awal itu tetap, nah setelah itu dia baru ngikutin floatingnya. Biasanya kalau floating itu lebih ke, kadang ini kan customer kan nggak tahu ya nasabah untuk KPR kan nggak tahu. Sebenarnya kalau floating itu yang Mbak Elisa ini itu mengacunya ke mana sih? Maksudnya kok bisa naik dari yang tadi Mbak Elisa sebutkan tuh, maksudnya acuannya tuh kemana sih?
Oke. Jadi kalau floating itu tergantung dari kebijakan bank masing-masing ya. Oke, Nah, jadi kebetulan kebijakan kalau dari Bank Niaga untuk promo yang ada di Jaya Metro ini sendiri, jadi untuk floatingnya kita ada 2 macam. Kalau semisal ngikut yang konvensional, itu dia ngikutin floating rate pasaran atau floating yang lagi beredar sekarang nih sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau semisal diproses secara syariah, nah dia itu floating rate-nya dibatasi di 12,5%. 12,5%. Itu maksimal banget ya. Cuman kan kalau sekarang kan nggak begitu gede gitu ya. Kalau sekarang itu kurang lebih ya ini ya. Kalau secara pasarannya sih beberapa waktu yang lalu sih sempat dapat kabar untuk floating rate saat ini itu kurang lebih di angka 10 gitu kan. Nah, cuman kalau semisal masih ikut floating yang sekarang itu berarti tetap ngikutin yang kurang lebih 10 itu. Cuman nanti kalau semisal nanti pada akhirnya setelah memasuki masa fix selesai, nah kalau floatingnya berubah, misal pun dia floatingnya lebih dari 12,5, kalau yang syariah tetap di cap nih atau dibatasin di 12,5. Tapi kalau yang di konvensional dia tetap ngikutin aja. Tetap ngikutin ya. Tapi benar nggak sih Mbak ketika pas Mbak Lisa ketemu sama calon nasabah atau yang mau beli rumah melalui KPR itu yang menanyakan floating, Mbak ini floatingnya itu apa sih, terus apa namanya tinggi nggak Mbak ya misalkan gitu. Oh, kalau yang floating tuh itu jadi kita ngikutin aja sih. Aja. Jadi kalau memang kita kan tetap ada nih patokan. Kalau yang udah pernah berjalan sih di Bank Niaga itu teman-teman yang lama yang udah pernah proses lama gitu kan. Kalau untuk floating yang pembelian rumah itu dia nggak pernah sampai lebih kayak yang Bambang sebelah bisa 14 berapa itu enggak sih. Jadi masih di bawah itu, masih standar lah gitu. Untuk ini nih, kita mengacu ke lebih dalam lagi. Untuk persyaratannya, biasanya tuh untuk masuk di CMB Niaga itu apa aja sih Mbak yang perlu diperlukan oleh calon nasabah untuk KPR di CMB Niaga ini? Nah ini untuk syarat ada 2 macam ya, 2 atau 3 lah ya. Yang pertama itu ada karyawan, yang kedua ada wira swasta, yang ketiga itu ada profesional ya. Nah kita bahas satu dulu ya. Untuk yang karyawan nih, kalau karyawan teman-teman yang karyawan itu biasa untuk syarat itu kita cuma ada 2 ya. Yang pertama adalah data pribadi. Data pribadi itu apa? Data pribadi itu ada KTP, NPWP, KK, surat nikah gitu kan. Nah itu biasanya kalau udah nikah itu datanya suami istri gitu kan. Cuman kalau misalnya belum menikah itu data pribadi dia sendiri aja. Cuman ada kalanya dia dibutuhkan namanya adalah surat keterangan belum nikah dari kelurahan. Jadi tapi itu kalau single itu masih bisa ya? Bisa. Jadi buat para jomblo itu enggak apa-apa lah. Minimal usianya 21 tahun ya. Itu minimal, itu memang udah syaratnya ya? Iya, karena kan itu 21 tahun itu udah cakap hukum dan untuk pembelian rumah atau segala macam udah oke lah. Kalau masih di bawah itu masih diampu orang tuanya gitu. Saya juga pernah gini Mbak, kebetulan setahun yang lalu tuh ada sih customer saya itu dia belum menikah, ya kan, kebetulan beli di Mandalika juga. Nah, terus singkat cerita itu dia mau beli, udah sebenarnya pengen beli rumah. Dia memang rencananya memang belum menikah, tapi pengen beli rumah dulu buat intinya buat celengan lah, buat nanti masa depan lah. Nah, ketika pas pengajuan KPR-nya itu ya Mbak ya, kebetulan kan karena masih single dan belum menikah, itu secara penilaian bank itu kan memang nggak masuk kan karena masih single income. Tapi itu ada menurut bahasa saya tuh kayak surplus dari orang tua, itu boleh nggak sih Mbak dimasukkan di analisa seperti itu atau bagaimana? Kalau kayak gitu itu nanti istilahnya kayak personal guarantee ya. Jadi memang kewajiban pendapatannya orang tua nanti dihitung juga. Itu bisa sih, itu bisa. Ada case-case tertentu gitu. Jadi kalau semisal anaknya karyawan, bapak ibunya itu pengusaha gitu kan, nah itu nanti bisa di join income kan gitu. Cuman itu nanti case-case tertentu gitu. Jadi misal kalau ternyata yang ngajuin anaknya itu usianya udah cukup gitu ya, itu nanti bisa pakai itu gitu kan. Tapi kalau ternyata usianya belum cukup ya harus pakai yang orang tuanya aja gitu. Jadi anaknya nggak bisa dihitung. Berarti maksudnya ini pakai nama orang tuanya atau bagaimana? Kalau misal personal garanti itu orang tuanya sebagai penjamin aja. Penjamin gitu? Bisa kayak gitu.
itu apa namanya ditelusuri lagi ya itu ya, karena kan beberapa case kan ada yang macam-macam gitu. Nanti baiknya gimana, nanti dari bank kita akan coba cari solusi gitu. Oh, berarti semacam win-win solusinya. Betul, gitu. Nah, itu tadi yang syarat pribadi ya. Terus kita lanjut ke selanjutnya adalah yang kedua adalah dokumen keuangan. Dokumen gitu. keuangan. Nah, kalau tadi kan kita masih bahas karyawan ini ya. Nah, kalau karyawan itu yang jelas itu dia harus sudah pegawai tetap ya. Jadi kalau semisal kontrak sih kita bisa dilihat kontrak bisa, tapi itu minimal itu 5 tahun. Jadi dia udah kerja kontrak itu selama 5 tahun berturut-turut ya, maksudnya nggak on off gitu ya. Nah itu terus habis itu kalau karyawan tetap itu paling nggak dia udah bekerja di perusahaan itu dan dia nggak tetap itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Okay. Nah nanti kalau sudah dia nggak tetap, terus itu dia salah satunya adalah dia punya slip gaji sama gajinya itu payroll. Jadi masuk ke rekening gitu, ditransfer dari perusahaannya masuk ke rekening gitu. Kalau semisal untuk ada beberapa case yang memang dia cash basis atau semisal dia tunai nih pendapatannya gimana, bisa nggak sih? Nah kalau untuk saat ini mohon maaf banget ya, kalau untuk cash itu agak susah gitu, karena pendapatan cash. Ya mungkin ini kan Mbak ya, untuk pendapatan cash itu tidak tertuang dalam apa namanya rekening orang kalau ya betul. Gitu. Okay. Jadi kan kayak istilahnya untuk validasinya tuh agak susah ya teman-teman ya. Jadi memang lebih baiknya kalau semisal untuk gaji yang di kantor itu, tapi sekarang sudah modern ya, ini kebanyakan udah pada payroll sih gitu. Okay. Nah itu tadi kurang lebih untuk yang syarat karyawan. Iya, syarat karyawan. Nah, kalau misalnya wira swasta gitu bisa nggak sih? Pengusaha gitu bisa banget ya. Jadi kalau untuk pengusaha itu sama ya syaratnya, ada KTP, NPWP, KK, surat nikah gitu kan. Kalau misalnya udah cerai ya berarti akte cerainya gitu kan. Nah terus abis itu untuk dokumen penunjang usahanya apa aja sih? Itu ada izin usaha yang pertama ya. Izin usaha itu bisa berupa SIUP dan TDP. Atau kalau yang sekarang tuh pada bikin namanya NIB atau nomor induk berusaha. Nah NIB ini itu bikinnya gampang banget, online bisa dibuka di websitenya, ada di oss.go.id gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal daftarin aja di situ. Habis itu masukin data-data sesuai dengan izin usaha yang pernah dibuat sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya udah pernah bikin surat izin usaha tuh biasanya dia udah langsung kayak keluar gitu. Jadi tinggal menyesuaikan aja gitu. Selain izin usaha itu, yang NIB itu kalau semisal teman-teman punya udah berupa CV atau PT gitu kan, itu kan ada aktenya, nah itu bisa dilampirkan gitu. Habis itu ada rekening usahanya ya, jadi untuk usaha ini kan yang masuk rekening berapa kita hitung gitu. Terus kemudian kalau usahanya cash gimana ya, kan sekarang banyak banget ya. Nah kalau usahanya cash itu paling enggak teman-teman bisa membuktikan dengan nota print ya, nota print gitu. Atau jadi itu pakai mesin kasir gitu ya. Biasanya kan sekarang kan juga ada apa namanya pembukuan gitu. Jadi tapi yang online ya, maksudnya yang sudah disambungin biasanya kan ada yang disambungin sama email, ada yang disambungin sama apa gitu. Pokoknya yang memang dia terrecord bener dan itu sudah computerized lah istilahnya. Bukan yang benar-benar kayak manual nulis tangan gitu. Nah, kalau untuk yang manual nulis tangan mohon maaf banget itu agak susah divalidasinya karena kan sekarang banyak yang sudah murah-murah itu kan printer Bluetooth gitu-gitu kan, printer thermal itu kan udah murah-murah gitu kan. Nah itu mungkin sudah bisa sambil dipersiapkan gitu teman-teman supaya itu lebih benar-benar up to date dan validasinya lebih oke gitu. Itu dari segi kurang lebih pendapatannya gitu ya. Kalau untuk wira swasta ini sendiri ya, jadi omsetnya berapapun dalam paling amannya sih kurang lebih 6 bulan ya dipersiapkan gitu. Cuma nanti tetap dari bank itu ada namanya net profit margin ya. Jadi kita punya ketentuan sendiri gitu yang kita akan mengakui ini berapa persen gitu. Nah, semakin usahanya itu
berkembang pesat gitu kan, pasti dia profit marginnya kan tinggi banget ya. Nah itu nanti disesuaikan lagi sama bank, nanti kita ngitung-ngitung lagi gitu. Cuman kita tetap akan menghitung semua yang disajikan sama konsumen. Jadi kalau semisal teman-teman ini adalah sebagai pengusaha, itu minta tolong banget untuk datanya semuanya sebisa mungkin jangan terlalu minimalis ya. Jadi biar kita ngitungnya juga bisa lebih enak gitu. Maksudnya minimalis itu seperti apa, Mbak? Contohnya, Mbak? Jadi tuh ada ya, dulu saya pernah dapat nasabah itu, jadi dia cuma ngasihnya rekening ini aja gitu. Padahal saya bilang untuk mendapatnya masuk kemana sih? Oh masuk ke rekening ini sama ini gitu. Yang ini nggak dikasih gitu kan. Terus habis itu selain dari rekening, ya kita juga kadang sih cashnya itu kita udah pakai invoice gitu kan. Cuman dia nggak mau kasih invoice-nya gitu. Jadi kan kita ngitungnya bingung gitu. Jadi kalau semisal ada invoice, ada ini kan kita bisa match-kan gitu. Semakin banyak data, semakin banyak info, kita jadi lebih bisa ngambilnya itu udah lebih oke lah gitu. Jadi secara analisanya kan lebih lengkap karena kan harus tahu juga ini dapatnya dari mana, pendapatnya dari gimana, gitu jelas gitu. Betul, ya gitu. Itu kalau yang secara wira swasta ya atau pengusaha. Terus ada lagi profesional ya. Profesional itu bisa mungkin kayak dokter, terus ini sering Mbak saya juga notaris, terus ya pokoknya yang profesional benar-benar dia spesialis di bidangnya gitu ya. Itu dia mendirikan sendiri gitu kan, kayak konsultan gitu kan. Nah itu syaratnya juga mirip-mirip gitu kan. Yang pertama tadi ada KTP, NPWP, KK, surat nikah atau akte cerai gitu kan sama. Terus kemudian dia harus punya surat izin prakteknya. Itu gitu. Kalau yang dokter? Ya jadi profesional kan, kalau dokter kan dia punya surat izin praktek gitu kan, itu bisa. Terus habis itu rekening tetap ya, rekening butuh. Terus kemudian ada surat-suratnya yang biasanya kayak kalau semisal dokter itu dia punya ya surat praktek tadi. Selain itu apalagi gitu, pokoknya ada beberapa surat-surat gitu ya. Jadi yang menunjukkan bahwa itu legalitas untuk dia praktek gitu. Atau semisal dia ada pokoknya beberapa berkas yang memang itu menunjukkan bahwa itu sebagai profesionalitasnya dia gitu. Atau sertifikasi lah istilahnya kayak begitu.